Kemudian kita masuk ke DML-nya. Kita bisa menginput data ke dalam sebuah table dengan bentuk umumnya seperti ini. Insert into, diikuti nama tabelnya. Kemudian ini opsional. Bisa teman-teman tentuin urutan field-nya di sini. Setelah ditentukan urutan field-nya, diikuti dengan value, dan diisi dengan datanya. Contoh seperti ini. Insert into MHS. Masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Masukkan data ke dalam field NPM, nama, tanggal lahir, alamat, kota, dan gender. Isinya, untuk NPM isinya yang ini, 2016-43500001. Untuk nama isinya Upin. Untuk tanggal lahir isinya ini. Untuk alamatnya Jalan Condet, kotanya Jakarta, gendernya L. Jadi cara bacanya seperti itu. Sintaksnya seperti ini. Ini untuk menginput atau menginsert data ke dalam table. Jadi ingat, insert into selalu ada pendampingnya itu values. Jadi, masukkan data ke dalam tabel mahasiswa, isinya adalah ini. Ini bisa lebih dari satu field. Maksud saya lebih dari satu record. Kalau teman-teman ingin menambahkan lebih dari satu record, ini jangan langsung ditutup pakai titik koma. Tapi teman-teman pakai koma, dilanjutkan lagi dengan record berikutnya ketika sudah selesai baru ditutup dengan titik koma. Selanjutnya adalah mengubah data di dalam table. Kita sudah menginsert data, mungkin ada kesalahan atau ada perubahan data. Kita bisa lakukan dengan sintaks seperti ini, update, spasi nama tabelnya, spasi set, kemudian diikuti nama fieldnya sama dengan datanya apa, dan seterusnya. Kemudian bisa teman-teman tambahkan di sini kondisi. Karena ketika tidak ditambahkan kondisi, maka akan mengubah semua data di dalam satu tabel tersebut. Contoh seperti ini, update spasi MHS, spasi set, spasi nama sama dengan IPIN, where NPM sama dengan 201643500001. Artinya apa? Ubah data di tabel mahasiswa, kemudian set, ubah isinya, isi apa? Isi yang pertama itu nama, ubah menjadi IPIN. Mungkin kita mau rubah lagi yang lain, koma, alamat sama dengan Jalan Pasar Minggu, where NPM sama dengan sekian. Jadi ini maksudnya apa? Ubah data mahasiswa, ubah namanya jadi IPIN, yang mana NPM-nya itu 201643500001. Berikutnya yaitu menghapus record atau data di dalam table. Bentuk umumnya seperti ini. Delete, spasi from, spasi nama table. Boleh diikuti dengan where kondisi. Sama seperti update yang tadi, ketika kita delete from nama table, kalau kita tidak menambahkan kondisi di sini, maka MySQL akan menjalankan perintah menghapus semua data dari tabel yang kita tuju. Jadi hati-hati juga, jangan lupa menambahkan kondisi di sini ketika kalian hanya ingin menghapus satu atau beberapa data saja. Contoh seperti ini, delete spasi from spasi MHS, where NPM sama dengan 201643500001. Berarti kita memerintahkan MySQL untuk hapus data dari tabel mahasiswa atau MHS yang mana NPM-nya itu 201643500001. Jadi dia hanya menghapus satu buah atau mungkin beberapa data yang NPM-nya berisi ini.
Selanjutnya yaitu kita ingin menampilkan atau mengambil data di dalam table. Tadi kita sudah menginsert datanya. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan data apa saja yang sudah kita insert ke dalam sebuah table? Yaitu menggunakan perintah seperti ini. Select, kemudian diikuti boleh bintang atau nama fieldnya kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya from, diikuti nama tabelnya. Nama tabelnya bisa satu atau lebih. Kemudian bisa diikuti juga dengan kondisi. Mungkin kita hanya ingin memilih beberapa data saja. Kemudian kita juga bisa melakukan group by. Kita mengelompokkan data misalkan berdasarkan kelas, berdasarkan jurusan mungkin. Kita ingin menghitung semua jumlah mahasiswa yang ada di jurusan tertentu misalkan. Kemudian kita bisa menambahkan having juga. Kemudian kita bisa mengurutkan datanya menggunakan order by. Diurutkan dari yang paling kecil ataukah dari yang paling besar. Ini beberapa keterangannya. Select bintang berarti untuk menampilkan semua data. Kalau select kemudian diikuti nama fieldnya, ini berarti hanya menampilkan beberapa field saja. From nama table, berarti kita mau ngambilnya dari mana nih? Oh, dari table 1. Atau dari table 1 dan table 2. Where kondisi, yang mana misalkan kita hanya ingin menampilkan misalkan kita hanya ingin menampilkan beberapa saja, kita bisa menambahkan di sini. Kemudian ada group by, having, order by. Order by bisa berdasarkan ascending ataupun descending. Kita lihat contoh lainnya, seperti ini misalkan select bintang from HS. Berarti di sini adalah kita tampilkan atau pilih semua field dari tabel mahasiswa. Jadi kita memerintahkan MySQL untuk ambil semua data dari semua field yang ada di dalam tabel mahasiswa atau MHS. Contoh lainnya, select nama, kota from MHS. Di sini kita memerintahkan MySQL untuk ambil semua data, kemudian pilih hanya field nama dan kotanya saja dari tabel mahasiswa. Jadi kita akan menampilkan semua baris data di tabel mahasiswa, cuma yang nampil hanya nama dan kotanya saja. Contoh lainnya, select bintang from MHS, where nama like Ahmad %. Maksudnya seperti apa? Ambil data dari semua field yang ada di tabel mahasiswa, yang mana namanya like mengandung kata depannya Ahmad. Jadi persen ini untuk apa? Jadi ketika kalian menggunakan like, perhatikan posisi persennya di mana. Ketika posisi persennya di belakang, berarti isi dari field nama depannya itu harus AHMAD, selebihnya terserah. Misalkan Ahmad Jamaluddin masih termasuk. Ahmad Sanusi masih termasuk. Tapi ketika depannya bukan Ahmad, itu tidak akan ketarik oleh engine MySQL. Jadi saya ulang lagi. Pilih atau ambil semua field dari tabel mahasiswa yang namanya depannya mengandung kata Ahmad. Contoh lainnya, select bintang from MHS where NPM sama dengan 201643500001. Pilih semua atau tampilkan semua field dari tabel mahasiswa yang mana NPM-nya sekian. Ini adalah contoh query menggunakan perintah select di dalam MySQL.